Pura Kereban Langit yang terletak di Desa Adat Sading, Kecamatan Mengwi Badung, tergolong unik. Pasalnya, pura ini berada dalam goa, namun goa tersebut tak seutuhnya tertutup. Ada sebuah lubang cukup besar dari atas, yang menyinari sebagian isi goa. Itu sebabnya, pura tersebut dinamakan Pura Kereban Langit, yang bermakna pura beratapkan langit. Untuk mencari Pura Kereban Langit, tidaklah sulit. Jika dari pusat kota Denpasar, Pura Kereban Langit bisa ditempuh dalam waktu sekitar 30 menit. Untuk mencapai pura ini, pemedek akan menuruni sekitar 30 anak tangga. Setelah itu, pemedek akan sampai di Pura Kereban Langit yang posisinya bersebelahan dengan sungai. Keberadaan Pura Kereban Langit ini cukup dikenal sebagai tempat untuk memohon keturunan. Bukan tanpa sebab, tempat tersebut menjadi terkenal seperti itu. Konon, berdasarkan sejarah pura tersebut, kelahiran kembar buncing Sri Masula Masuli yang pernah menguasai Bali kuno, berasal dari anugerah Tirta Selaka yang bersumber dari pura ini. Keberadaan goa ini sudah ada sejak pemerintahan Raja Udayana. Pada masa pemerintahan Ayahanda Sri Masula Masuli yang dalam berbagai referensi, disebutkan adalah Sri Jaya Kasunu, lama tidak memiliki keturunan. Sri Jaya Kasunu kemudian memohon pada Ida Batara di Gunung Agung Giri Tohlangkir, agar dianugerahi keturunan. Konon, saat itu hanya diberikan petunjuk agar mencari Tirta Salaka, yang ada di dalam sebuah goa. Berbekal petunjuk itu, dikirimlah utusan untuk mencari goa, yang berisi Tirta Salaka tersebut. Singkat cerita, utusan tersebut melihat sebuah goa dari atas bukit. Kala itu, Desa Sading masih bernama Bantiran. Ketika turun memasuki goa, ada seorang yang tengah bertapa di dalam goa. Utusan itu pun bertanya apakah ada Tirta Salaka di dalam goa. Petapa tersebut memberitahu kalau hanya ada pancuran air saja dalam goa. Air dari goa itu kemudian dibawa dan diberikan kepada raja dan diminum oleh permaisuri. Beberapa bulan kemudian, permaisuri hamil dan lahirlah kembar buncing Sri Masula Masuli. Sejak saat itu, goa ini dipelihara. Lama-kelamaan, dibuatkan tempat suci seperti sekarang ini. Dulu, lokasi tersebut masih sangat rimbun dan banyak semak-semak. Sekarang pura ini sudah menjadi cagar budaya dan purbakala. Pura tersebut kemudian diserahkan kepada Raja Mengwi. Kerajaan Mengwi kemudian melimpahkan pemeliharaannya kepada Puri Sading. Dari Puri Sading, kemudian diserahkan pengelolaannya kepada Parekan atau Abdi sebanyak 4 kakak. Sejak kelahiran Sri Masula Masuli, banyak masyarakat yang meyakini jika pura tersebut tempat memohon keturunan. Karenanya, sampai sekarang, banyak pemedek yang sudah terbukti memiliki momongan usai lunas pemargi di Pura Kereban Langit. Namun, tak ada jaminan kalau jika setelah sembahyang di pura ini, langsung mendapatkan momongan, karena hal tersebut adalah kehendak Tuhan juga. Tapi, sampai sekarang banyak yang sudah memiliki keturunan. Dari penuturan pemedek yang nangkil, rata-rata mempunyai pengalaman menikah 5 tahun tak kunjung dikaruniai anak. Ada pula yang nangkil saat belum menikah, dengan harapan agar setelah menikah langsung bisa hamil. Di dalam pura tersebut, ada arca dwarapala sebanyak 9 buah, arca perwujudan leluhur 10 buah, arca pancuran 1 buah, gapura 1 buah, dan goa 1 buah. Adapun yang melinggih di Pura Kereban Langit antara lain, Ratu Gede Nyeneng, Ratu Made, Ratu Ayu, Ratu Niang, Bula Dewi, Dewi Kuamin, Kanjeng Ratu Segara Batu Bolong. Di dalam goa terdapat sumber air yang mengalir. Yang jelas, air itu datangnya dari goa, yang sudah mengalir begitu dari dulu. Tidak diketahui pasti dari mana asalnya. Air ini datangnya dari kelebutan, baik musim hujan tetap segitu, musim kemarau juga tetap segitu. Tidak terpengaruh dari banjir ataupun situasi yang lain.
Adapun piodalan di Pura Kereban Langit dilaksanakan setiap Buddha Cemeng Ukir.